Jadi waktu kemarin itu pesannya itu kerso roso eling dan tadi itu pesannya beliau. Kerso roso eling dan tadi mukol. Setelah itu beliau menghilang. Lalu kemudian beberapa hari itu mulai nampak itu ada di memperkenalkan diri di Agung Moda di Belang, Timau Belang sama Uwa Hideng. Ya. Gitu. Itu waktu di mana? Ya lagi di mana? Di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Sepertiga malam antara saya tidur atau bukan, tapi rasanya bukan gitu. Iya. Suasananya tuh bukan bukan lagi di luar gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya saya pernah dari kecil tuh memang sakit-sakitan sih Pak. Sakit sering panas. Karena rumah saya kontrakan saya ada banyak siluman saudara. Jadi pas sepertiga malam. Bukan ya, kemungkinan sepertiga malam jam 2-an lah, jam 2 jam 3-an. Betul. Kalau jam 3-an, jam 4-an itu waktu yang bagus. Ya. Pokoknya sudah jam 1 ke sini udah waktu yang bagus untuk supranatural. Oke. Yang bagus ya. Nah, kalau jam 2 ke atas, jam 1 ke atas, ke sini ke bawah ya. Ke sore itu waktunya kurang tepat. Kalau jam berapa? Jam 2 ke atas. Jam 2 ke sini. Jam 2 malam. Jam 2 ke pagi. Sore ya. Jam 2. Jam 8 sampai jam 1 itu masih sore disebutnya. Baik. Jadi waktunya kurang tepat, kurang bagus. Kalau sudah jam 1 ke sini ke pagi, nah itu waktu yang bagus untuk ritual. Baik. Tuh. Nah, dari situ tuh saya pernah kejadian di Jogja tuh. Saya pernah di Jogja itu, saya tuh nemu buhul Pak. Nemu buhul. Jadi apa namanya tuh kayak media sihir ya? Iya. Media sihir tapi pecah di mesin cuci. Pecah di mesin cuci. Pecah. Jadi kondisi saya tuh pecah. Kok bisa ada di mesin cuci gimana? Enggak tahu. Pagi-pagi itu saya baru tahu di situ tuh ada buhul gitu. Pagi-pagi saya tuh jadi saya tuh gimana gitu, saya tuh menyukai pusaka. Saya tuh senang gitu dengan pusaka. Tidak ada hal-hal lain, cuma hanya menyukai dari sejarah dan segala macamnya. Jadi saya simpan di rumah dan pagi-pagi saya menemukan itu, saya mau nyari buhulnya. Nah dari situ saya tuh baru ketemu namanya tuh dia mau merupiah saya, dan setelah itu baru makin hal ini itu bukan hal yang aneh gitu, tapi keilmuan saya sama ketahuan saya itu saya tidak paham gitu kenapa demikian. Ibu di mana tadi? Pernah ke kampung nggak? Pernah, sepertinya pernah. Saya pernah. Kalau bukan kampung. Jadi perbatasan. Jadi kalau ibu ngomong tuh bilangnya ke bawahnya. Iya. Jadi sekarang itu ada beberapa pusaka memang, atau ada benda-benda yang di mana di rumah. Biasanya diajak ngobrol gitu. Jadi saya hanya berkomunikasi, nyapa beliau yang ada di situ, ngobrol. Tidak ada hal-hal yang apa-apa gitu. Tapi beberapa kan hal itu, jadi ketika datang ke salah satu pangeran salah satu keraton tuh, beliau malah meminta beberapa kali itu untuk coba berbincang dengan pusaka yang ada di rumah, gitu, di rumahnya beliau gitu. Ini kenapa yang dilihatin tapi nggak ada ya? Apanya? Buhul ya? Nah, maaf, bentar. Ini langsung dipoto. Iya, ada video, mesin cuci. Jadi setelah di rukiah itu selesai, jadi malah bukan jadi
Aktif, Ya kurang lebih kayak gitu. makin aktif gitu. Jadi kalau guru tindak itu juga seperti menunjukkan jalan untuk semacam kayak kalau kita mau bicara dengan siapa itu masuk ke bagian lainnya. Jadi ketika kita temuin orangnya dengan kondisi tertentu, bagian tertentu kayak tadi pasien tadi saya lihatnya beliau itu seperti dikurung, terus ada wanita dengan tubuh seperti ular. Saya kurang paham, beliau menyampaikan bahwa saya menyukainya, tapi waktu ini ada di dalam itu, di dalam kerangkeng misalnya. Gitu, tapi itu benar nggak saya nggak tahu. Gitu. Nah, Jadi belajar di mana dulunya? Sempat belajar atau nggak pernah belajar. otodidak ya? Betul-betul nggak pernah. Ustadz Dinda aja itu hanya pengajian, zikir aja, dan nggak ada setelah itu. Jadi ketika ada warga yang semacam apa, Ustadz Dinda pasti bertanya, ngomong apa yang kamu lihat di sana gitu. Kadang seperti itu. Saya sendiri ya tidak takutnya saya salah gitu, tapi tidak meyakini. Nah, sekarang itu kondisinya itu sebelumnya saya pernah berkeluarga. Jadi ini keluarga saya yang kedua, sebelumnya selesai. Jadi sebelumnya tuh saya tuh tunduk sama istri. Iya. Dan itu sebelum saya di Rupiah, dan setelah di Rupiah saya dapat informasi bahwa saya itu dapat semacam kayak tanah isian tanah apa yang bikin saya tuh jadi tunduk gitu, jadi tunduk gitu. Pas saya udah baru ketahuan. Nah, ini udah mulai bermunculan. Jadi saya tuh mau bertanya ini tuh apa gitu, bukan sebaiknya dan saran harus bagaimana mungkin ya. Nah, yang kedua tuh saya beberapa kali itu dititipkan beberapa benda yang nggak kelihatan. Ya. Apa kelihatannya apa? Pertama itu saya dapat tongkat. Tongkat ini saya hanya melihatnya ada aliran air. Jadi saya nggak tahu apakah itu maksudnya tongkatnya ini bisa untuk bermanfaat mencari aliran air, atau yang kedua untuk kesehatan berhubungan dengan aliran darah. Saya kurang paham. Ada itu. Yang kedua saya ada batu warna merah sama satu keris ya. Kalau keris dari Palembang sama rencong. Terakhir ada bukan batu cahaya putih, cahaya kuning dari yang kemarin itu, yang apa, Batara Guru itu. Nah itu dititipin satu warna kuning, tapi saya pernah. Jadi ada yang dibaca nggak selama ini? Nggak ada yang dibaca. Kalau agama di apa kita? Islam. Iya. Cuma pernah diajarin, dikasih tahu untuk mempelajari nubuat, tapi saya belum mempelajari itu. Itu diajarin. Berarti bisa baca Quran bisa ya? Diajarin sama. Kalau mondok pernah nggak? Enggak. Cuman belajar ngaji di madrasah gitu? Iya. Sekolah umum biasa. Gitu. Tapi bisa baca Quran ya? Insya Allah. Coba baca dulu yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya. Kalau Bapak asli mana? Bapak orang Riau. Apa? Riau. Orang Riau. Kalau tepatnya mah Kuantan sini. Riau mana, kan ada pulau Kepulauan Riau ya? Ke Sumatera Riau. Di tengah-tengah Sumatera. Riau itu. Kalau nama tempat sekarang itu Kuantan sini. Kalau dulu namanya Lubuk Jambi.
Kan ada yang Kepulauan Riau ya, Oh, bukan iya, bukan beda, yang itu. bukan. Oh iya. Tapi betul-betul di Sumatera sama-sama. Iya, Riau itu, Riau Iya. Sumatera ya, Betul, bukan betul. Kepulauan Riau. Betul, betul. Kalau dari Riau banyak yang belajar. Di sini udah ada berapa orang, ada 4 kayak. Oh. Dari Riau langsung itu ke sini. Iya. Terakhir si Abah itu siapa ya, lupa saya apa ya. Dari Riau banyak ya. Nah, terakhir tuh kamu pun kan saya tuh karena ini menikah yang selanjutnya Kedua ya. kedua saya tuh belum dikaruniai anak, belum dipercaya sama Allah. Cuma Kalau yang dulu udah. ada 2. Oh udah. Nah, yang sekarang itu agak saya antara medis sama non medis pun tentang bisa hidup tapi nggak bisa keluar, gitu. Bisa hidup tapi nggak bisa keluar. Saya jual tapi bisa juga mungkin. Udah berapa tahun menikah? 3 ya. 3 tahun. 2 tahun. Ya, ada penghalang itu mah nggak apa-apa. Nanti kita obati ya. Penghalang dari saya atau Dari kita. Nah, jadi yang diamalkan tidak ada bacaan apapun. Tidak ada. Kenapa nggak mengamalkan bacaan atau apa? Tidak ada, saya hanya menjalankan sholat 5 waktu, belajar untuk artinya membaca Al-Quran sama memahami itu. Ya, amalan ijazah itu harus ada ya, karena suatu doa itu bersanad atau berkaitan dengan guru ya, itu harus. Sering saya jelaskan, kalau tidak ada guru, nantinya dikhawatirkan hodam liar lah yang bersama kita. Hodam liar itu dalam arti hodam yang tidak terarah. Nah itu biasa mereka biasa mengikuti orang-orang yang otodidak biasanya. Karena orang otodidak itu tidak ada sanad keilmuan. Kalau di Islam disebutnya sanad ya. Sanad keilmuan. Keilmuannya ya. Iya. Ini dari siapa, itu biasanya sangat dicari biasanya oleh orang-orang yang pelajar-pelajar ya. Oleh para pelajar itu dicari, termasuk para kiai, alim ulama. Mereka pergi ke pesantren itu maksudnya apa? Mencari sanad ilmu. Setiap pesantren belajar kitabnya, jurusan kitabnya tidak sama. Dan mereka punya sanad yang berbeda. Tetapi sumbernya tetap ke satu. Dari kalau ke atas itu tetap sumbernya sama. Cuman ke bawahnya beda-beda sanadnya. Contoh misal ngaji Safinah itu ada sanadnya. Kalau dari pesantren ini ke sini dulu, tapi ujungnya ya sama ke satu orang pusat. Nah, jadi semua alim ulama kiai itu bersanad. Sanadnya dapat dari mana? Dari pondok-pondok pesantren. Nah, termasuk belajar seperti ini, itu ada sanad. Kalau di keilmuan sih harusnya ada sanad keilmuan. Ya. Belajar dari siapa? Dari si Anu. Belajarnya kemana aja, ke siapa aja. Itu sudah membentuk sanad keilmuan dari si Anu, gitu. Dari si Anu. Si Anunya dari si Anu, gitu. Ya. Nah, itu sudah membentuk sanad keilmuan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya meskipun kita otodidak, tapi kalau tanpa ilmu tambahan atau kalau tanpa ilmu dunia, ya, ilmu lahiriah, maka nantinya kurang baik ya. Kenapa? Jadi sama dengan kita punya badan tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana begitu, ya. Ya nggak bagus dong. Iya. Ya nggak bagus, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, ya nggak bagus dilihatnya, benar nggak? Iya sih. Ya kamu udah paham ya? Iya. Jadi harus cari ilmu dari luar supaya kita rapih nantinya. Apalagi bajunya baju perang, lebih bagus ya. Gitu. Ditambah sepatunya sepatu tempur kayak tentara, lebih sempurna gitu. Ditambah ada lain-lain perlengkapan dan lain-lain. Nah, itu pentingnya keilmuan ya. Tapi nggak salah. Jadi
yang disebut bakat itu, mungkin pernah dengar Anda berbakat. Nah, ini si abang itu berbakat gitu ya. Jadi yang disebut bakat itu seperti apa? Seperti ini berbakat namanya. Yang dialami oleh itu namanya bakat. Ya, itu bakat bakat ilmu. Cuma ilmunya belum diisi. Baru menjalankan seadanya otodidak. Nah, itu disayangkan kalau nggak belajar. Sangat sayang. Bakat ada, ilmu tidak diisi, ya sayang juga. Nantinya segitu-gitu aja nggak ada kenaikan. Itu kenapa? Karena nggak boleh kita langsung mendengarkan apa fenomena-fenomena batin, itu nggak boleh. Harus ada perbandingan atau referensi ilmu dari alam nyata, dari manusia yang sudah lebih dulu mengalami. Usia Bang Arif berapa? 39. 39. Nah, 39 berarti ada orang-orang yang umurnya lebih dari kita. Benar ya? Betul. Masa nggak ada? Lebih dulu. Nah, berarti mereka sudah mengalami hal-hal seperti Bang Arif itu. Nah, ketika Bang Arif konsultasi, ngobrol, nanti mereka memberitahukan. Karena mereka juga ngalamin di awal-awal begitu dulu. Oh, kalau begini, kalau pengen sampai seperti saya harusnya begini. Gitu. Jadi mereka akan memberikan tips karena pasti semuanya seperti gitu. Semua santri di sini pun sama seperti Bang di awal. Semua ribuan ya di sini, berarti ribuan orang itu hampir sama seperti Bang. Nah, jadi itu adalah bakat terpendam. Tapi ada ribuan orang juga santri di sini yang belajar di sini tidak bisa seperti itu. Jadi intinya tidak semua orang bisa. Banyak. Contoh yang kemarin baru pulang, baru selesai. Nah, Mas Miko itu seperti Bang Arif itu dari Lampung, baru beres sebulan. Udah ada sebulan Miko? Udah ada, belum sebulan. Paling baru 3 mingguan. Baru lulus dari sini 3 minggu. Pertama datang ke sini persis sama seperti Nah, itu namanya bakat spiritual atau supranatural. Bakat jiwa kita sudah ada bakatnya. Nah, tapi kalau seperti itu terus nanti nggak naik. Itu kenapa nggak naik? Karena tadi tidak ada sanad dan tidak ada wawasan. Nah, saya sering umumkan kan di YouTube, kita hati-hati. Jangan percaya ucapan jin 100%, baik itu melalui mediator, baik itu melalui batin kita. Kenapa? Karena saya khawatirnya itu adalah jenis hodang liar. Begitu, makanya saya sering cari guru. Bukan harus berguru ke saya, dimanapun yang dekat, itu guru harus ada. Lebih bagus yang dekat, jadi kita bisa intens ngobrol. Ya. Lebih bagusnya yang dekat. Nggak jauh gitu. Nah, kenapa? Karena supaya tahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Tapi selama ini yang Bang Arif jalani itu masih aman, masih bagus. Belum tidak menyimpang jauh, gitu ya. Masih aman. Gitu. Yang Bang alami itu masih aman, masih terkendali. Nah, kalau orang yang nggak bisa mengendalikan, itu larinya ke aneh-aneh nanti. Larinya ke hal aneh-aneh. Gitu. Jadi harus betul-betul terarah ya. Oleh siapa? Oleh guru Bang Arif nanti. Cari aja di mana, tinggalnya di Jakarta. Iya. Itu pasti banyak nanti ngobrol sama orang-orang yang sudah lebih dulu. Gimana saya ingin seperti Abah gitu. Bah, saya ingin seperti Abah, tipsnya gimana gitu. Yang sudah pasti amalan dan doa itu wajib ada. Supaya jadi jadi pengaman kita ya, pengaman lahir batin kita intinya. Itu saran dari saya, berguru itu wajib hukumnya selama kita sehat dan hidup. Harus berguru, jangan sendiri. Tidak baik, sangat tidak baik dan tidak dianjurkan. Kenapa? Nantinya
banyak sebetulnya di YouTube itu yang ngawur amburadul. Itu efek dari apa namanya, satu otodidak, dua dapat gurunya yang tidak tepat. Gurunya yang nggak tepat, gurunya nggak tahu tapi sudah mengajar, jadi muridnya tambah nggak tahu.